Inilah ketinggian adab yang diajarkan oleh Ibrahim dalam berbicara kepada orang yang posisinya lebih tinggi dari kita. Pertama, bertanya, jangan menghakimi. Dua, jangan menunjuk, maka dibuang za isyarahnya. Yang ketiga, katakan Anda hanya punya sedikit pengetahuan, walaupun Anda memiliki banyak pengetahuan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad as-sahiman natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Maryam ayat 42 dan 43. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yuni anka syai'an. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa berbuat sesuatu apapun kepadamu? Wahai ayahanda, sungguh telah datang kepadaku sedikit daripada ilmu yang mungkin tidak ada padamu, maka ikutilah aku, mudah-mudahan saya bisa mengantarkanmu ke jalan yang lurus. Itulah artinya surat Maryam ayat 42 dan 43. Ayat ini menceritakan saat Nabi Ibrahim mengkritik ayahnya yang dinilainya keliru karena menjadikan Tuhan patung-patung yang dia buat sendiri dengan tangannya. Yang jelas patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya. Ibrahim adalah hamba Allah yang paling alim di muka bumi. Tidak ada manusia yang ilmunya seluas dan sebanyak yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Coba perhatikan nanti surat Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Begitulah Ibrahim itu kami berikan perbendaharaan langit dan bumi, supaya dia menjadi orang yang yakin dengan segala sesuatu. Jadi Nabi Ibrahim itu kata Allah diberikan oleh Allah malakutus samawati wal ard, perbendaharaan, pengetahuan tentang rahasia langit dan bumi. Itu artinya Nabi Ibrahim memiliki ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat luas, dan bapaknya tentu secara bobot pengetahuan jauh di bawahnya. Kalau enggan mengatakan bodoh. Tapi Ibrahim ketika dia bicara dengan ayahnya, coba perhatikan bagaimana adab ketika bicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya ayahku, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yuni anka syai'an. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu? Perhatikan redaksi Ibrahim bertanya. Ibrahim tahu ayahnya salah. Ibrahim tahu ayahnya sesat. Tapi Ibrahim tidak berkata, Anda sesat, Anda keliru, Anda salah. Ibrahim bertanya. Ibrahim menggunakan kalimat istifham. Lima ta'budu. Kenapa ayahanda? Kalimat istifham itu maknanya talabul ilmi. Posisi yang bertanya berada di atas yang tempat kita menanyakan itu. Orang kalau bertanya berarti dia meminta sesuatu. Makanya kata Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta itu posisinya di bawah. Karena itu kalau Nabi Ibrahim menggunakan kalimat istifham, itu dia memposisikan dirinya di bawah
tempat dia bertanya. Begitu adab. Kalau kita bicara dengan orang yang lebih tinggi dari kita, lebih tua dari kita, maka bertanyalah. Jangan memvonis dia salah, keliru, apalagi mengolok-olok dia, karena usianya lebih tua dari kita. Karena itu Ibrahim bertanya, walaupun dia tahu ayahnya keliru, ayahnya salah, tapi dia tetap memposisikan dirinya di bawah. Ini terlihat dari pola kalimat yang dia ajukan kepada ayahnya adalah kalimat tanya atau istifham. Seakan-akan dia tidak mengerti apa-apa, padahal dia punya ilmu yang sangat luas. Yang kedua, Ibrahim bertanya 5 ta'bud. Dia tidak mengatakan seperti lazimnya kalimat tanya limaza. Karena limaza itu ada 2. Pertama ma, istifham, yang kedua za, isyarah namanya. Za itu menunjukkan tunjuk. Jadi kalau kita bertanya limaza, itu kita mengacungkan tunjuk kita. Itu limaza, karena za itu isyarah. Walaupun bertanya, tapi kalau limaza itu menunjukkan nilai kesopanan yang rendah. Nilai kesopanan yang rendah. Karena itu Ibrahim membuang za-nya, isyarahnya. Maka dia berkata 5. Betapa lembutnya cara bertanya kepada orang yang kedudukannya, yang usianya lebih tinggi dari kita. Hingga menunjuk pun tidak boleh. Karena itu Ibrahim membuang kata za, membuang isyarahnya. Yang ditinggalkan hanya ma saja, 5 ta'bud. Ini adab bertanya, berbicara kepada orang yang kedudukannya, posisinya, umurnya, usianya lebih dan di atas kita. Menunjuk pun kepada mereka tidak boleh. Makanya Ibrahim membuang za isyarah, tinggal 5. Lalu Ibrahim berkata, qad ja'ani minal ilmi. Ayah, datang kepadaku sedikit ilmu. Coba, Ibrahim berkata, saya tidak berkata saya tahu segalanya. Saya mengerti semuanya. Saya paham segalanya. Betul, kalau dia berkata begitu tidak salah. Karena Allah sudah mengatakan dia memiliki pengetahuan pembendaharaan langit dan bumi. Tapi Ibrahim berkata, qad ja'ani minal ilmi. Wahai ayah, saya punya sedikit ilmu. Min itu maknanya tab'id. Ibrahim bisa berkata, ja'ani al-ilm. Tapi tidak. Ditambah min yang maknanya tab'id. Ini tawadu. Sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, tidak boleh mempertontonkan kehebatan kita, kepintaran kita kepada orang yang kedudukannya, posisinya, usianya di atas kita. Maka Ibrahim menggunakan min untuk menunjukkan tab'in, ilmu saya sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengantarkan Anda ke jalan yang lurus. Inilah ketinggian adab yang diajarkan oleh Ibrahim dalam berbicara kepada orang yang posisinya lebih tinggi dari kita. Pertama, bertanya. Jangan menghakimi. 2, jangan menunjuk. Maka dibuang za isyarahnya. Yang ketiga, katakan Anda hanya punya sedikit pengetahuan. Walaupun Anda memiliki banyak pengetahuan. Begitulah kalau Anda berbicara kepada orang yang posisinya, usianya di atas Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.